Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, beliau tidak akan tidur sebelum membaca Al-Quran. Dan salah satu surah yang beliau baca sebelum tidur adalah surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Jabir. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehingga beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surah Al-Mulk. Nah, surah Tabarak atau surah Al-Mulk ini banyak memiliki keutamaan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, siapa yang membaca surah Al-Mulk, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari surah Al-Mulk, sehingga Allah mengampuninya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at sahibiha ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat kelak memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sehingga diampuni Allah, adalah surah Tabarakalladzi atau surah Al-Mulk. Maka siapapun kita yang ingin mendapatkan pertolongan surah Al-Mulk sehingga diampuni Allah pada hari kiamat, sempatkan waktu meskipun hanya sekali membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Yang kedua, keutamaan surah Al-Mulk adalah menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surah Al-Mulk. Beliau bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Al-Mulk adalah surah yang mencegah dan menghalangi siksa kubur, penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa di alam kubur. Maka siapapun kita yang ingin selamat dari siksa kubur, sempatkan waktu meskipun hanya sekali membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan surah Al-Mulk yang ketiga adalah membela pembacanya pada hari kiamat sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Tidak hanya memberikan pertolongan di alam kubur, surah Al-Mulk juga akan membela para pembacanya pada hari kiamat sampai para pembacanya benar-benar selamat dan masuk surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suratun minal Qur'an ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak. Sebuah surah dalam Al-Quran
terdiri dari 30 ayat, kelak membela orang yang membacanya sehingga memasukkannya ke surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Maka siapapun kita yang kelak di hari kiamat ingin dibela surah Al-Mulk sampai masuk surga, maka sempatkan waktu meskipun hanya sekali membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah di antara keutamaan surah Al-Mulk yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya sebelum tidur. Maka kita hendaknya meneladaninya, walau hanya sekali sebelum tidur membaca surah Al-Mulk untuk mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.